Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryadi Ahmad Nasution, NIM 1932. Di sini saya akan mempresentasikan business plan. Apa sih business plan itu dan apa manfaatnya? Setidaknya ada 5 hal yang harus Anda ketahui dalam memulai suatu bisnis. Kelima hal ini mungkin kurang terasa manfaatnya dalam jangka pendek, tapi tanpa Anda akan cukup kesulitan untuk memastikan usaha yang Anda bangun akan bertahan lama. Tentunya Anda tidak ingin bisnis yang dibangun dengan susah payah. Ini harus menyerah di tengah jalan hanya karena persiapan yang kurang matang, bukan? Pertama, yang harus Anda ketahui adalah ketahuilah betul siapa konsumen Anda. Kita ketahui dulu siapa konsumen kita yang akan kita lakukan penjualan. Dan masalah apa yang bisa Anda pecahkan melalui produk, barang, dan jasa Anda. Kedua, langkah kecil dan nyata dalam memulai bisnis jauh lebih baik ketimbang rencana besar yang lambat dieksekusi. Maksudnya di sini langkah-langkah kecil dulu yang pertama kita lakukan supaya daripada pertimbangan rencana besar tapi tidak memadai. Ketika memahami betul apa yang menjadi kekuatan Anda sebagai seorang founder atau pendiri usaha. Keempat, carilah mentor atau penasihat yang bisa membantu Anda melihat masalah dengan lebih jelas. Di sini kita cari orang yang berpengalaman tentang bisnis dan kita minta nasihat kepada dia apa-apa yang harus kita lakukan sehingga bisnis kita tersebut berjalan dengan lancar. Kelima dan yang akan dibahas lebih mendalam yakni business plan. Tanpa panjang lebar lagi, berikut adalah yang harus kita ketahui tentang business plan sebelum memulai sebuah usaha. Apa sih itu business plan? Secara definisi, business plan adalah dokumen tertulis yang menjelaskan tentang sifat dari sebuah bisnis. Sebuah business plan sudah sepantasnya mengandung strategi penjualan dan pemasaran dengan detail. Di dalam business plan di sini dikatakannya bahwasanya harus mengandung strategi penjualan. Bagaimana penjualan tersebut bisa diketahui orang banyak dan bisa sukses dalam menjalankan bisnis tersebut, serta pemikiran, pendapat, dan pengetahuan selama bisnis tersebut berjalan. Business plan juga membuat tujuan, goals yang ingin perusahaan Anda capai. Tujuan apa yang harus Anda lakukan untuk tujuan Anda menjadi sukses. Di sini dalam business plan ini dijelaskannya tentang hal tersebut. Selain itu juga business plan merupakan peta jalan roadmap yang memberikan arahan jelas tentang bagaimana sebuah bisnis menjawab tantangan yang akan timbul di masa depan. Tantangan seperti kesusahan. Di sini dijelaskan dalam business plan yang dimana kalau nantinya kita mendapatkan sebuah usaha tersebut yang membuat kita memberikan tantangan kepada kita, bagaimana kita untuk menjalankan tantangan itu dan melawan tantangan itu sehingga kita bisa melawannya dan bisa kita mendapatkan kesuksesan dalam mencapai bisnis tersebut. Kenapa business plan itu penting? Yang pertama ialah panduan dalam membuat keputusan. Membantu kita untuk membuat keputusan. Bagaimana keputusan tersebut mendapatkan kita nasihat dan pemahaman sehingga kita bisa melawan ataupun mengetahui masalah-masalah tersebut dan kita bisa memperbaikinya dengan sebaik-baiknya.
Yang kedua, meyakinkan investor. Alasan kedua yaitu business plan yang membuat Anda meyakinkan investor untuk menambah modal pada bisnis Anda. Mengingat modal yang ditanam pada sebuah bisnis tidak pernah dalam nominal yang kecil. Tentunya seorang investor ingin mengenali seluk bisnis Anda terlebih dahulu. Salah satunya caranya adalah dengan mempelajari bisnis plan. Dengan mempelajari bisnis plan ini, dengan menggunakan bisnis plan ini, kita bisa meyakinkan investor untuk bisa bekerja sama dengan kita. Yang ketiga ialah sarana komunikasi dengan stakeholder. Alasan ketiga yaitu bisnis plan merupakan salah satu komunikasi dengan orang-orang yang akan terlibat begitu bisnis Anda berjalan. Akan terlibatnya sebuah perseorangan sehingga bisnis untuk mempercayai bisnis kita tersebut bisa dengan lancar berjalan dengan lancar. Di sini saya sudah buat satu contoh yang saya buat pada pertemuan yang lalu, ialah bisnis model kanvas penjualan pupuk organik. Di sini saya berikan contoh saya seorang penjual pupuk organik. Di sini inilah dia bentuk tabelnya. Bentuk tabel perencanaan bisnis plan saya dengan tema penjualan pupuk organik. Di sini saya buat key partnersnya fertilizer dan perkebunan sawit. Dan key activities saya di sini dengan produk pupuk, pemasaran dan menjual bibit sawit atau obat sawit tersebut supaya bisa berkembang dan sawit tersebut, tanaman tersebut tumbuh dengan baik. 10 propositions. Di sini saya buat pelestarian hutan, menjual pupuk organik dengan harga terjangkau, dan konsumer saya relationship. Diskon ke harga, bonus pupuk yang langganan satu kali. Bonus pupuk yang langganan satu kali sini saya buat dengan konsumer yang langganan setiap tahunnya ataupun setiap bulannya, setiap minggunya membeli produk ataupun pupuk saya tersebut. Yang ketiga ialah pengantaran gratis bagi langganan. Di sini saya buat gratis untuk langganan saya supaya terlibatnya kita saling memberikan keuntungan, karena dia selalu langganan saya membeli di tempat saya. Di sini saya ajukan seorang untuk mengantarkan pesanan dia tersebut dan tidak dibayar ongkosnya. Dan consumer segment. Di sini consumer segmennya di sini ada 4 kelompok. Yang pertama itu saudara saya yang dekat dengan saya, itu salah satunya yang harus saya yakinkan bahwa pupuk yang saya jual tersebut memadai dalam menumbuhkan suatu bibit ataupun suatu tumbuhan yang ditanam. Yang kedua adalah tetangga yang di sekitar saya. Insya Allah saya akan rekrut dan saya akan memberikan penjelasan kepada mereka bagaimana pupuk saya tersebut, pupuk organik saya, penjualan saya tersebut. Dan yang kedua adalah kawan udah pantas kawan yang berkebun, kalau dia sudah tahu tentang kita pasti dia sudah memberikan kepada kita kepercayaannya dan membeli setiap pupuk yang dibutuhkannya ke pupuk saya tersebut, insyaallah. Dan keempat yang terlain ya orang-orang lain baik ya yang dekat, yang jauh,
yang satu kampung, satu kecamatan, satu kabupaten itu adalah, dan yang keempat itulah customer segmen saya. Dan selanjutnya key resources SDM rata-rata 1 sampai 3 orang, dan keuangan dari modal sendiri. Channel saya di sini ialah untuk banyak orang yang untuk mengetahui sebuah penjualan saya pupuk organik tersebut. Di sini saya lakukan dengan melakukan media sosial dengan memberitakan ataupun menceritakan dalam media sosial tentang produk saya tersebut. Dan yang kedua ialah dari kawan ke kawan. Saya mempercayakan kepada kawan-kawan saya yang dekat kepada saya untuk menceritakan produk-produk saya, sehingga orang yang diceritakannya menceritakan kepada orang lain lagi dan membeli produk penjualan pupuk organik saya tersebut. Itu adalah salah satu channel saya. Yang ketiga ialah brosur. Saya akan membuat brosur sebanyak-banyaknya dan membagikannya ke tempat, ke satu kampung, satu kecamatan, satu kabupaten, sehingga banyak orang yang mengetahui tentang produk atau penjualan bibit ataupun penjualan pupuk organik saya. Konstruktor, pembelian barang pupuk dan biaya tenaga kerja. Repenstram, penjualan barang dengan jasa penampilan bibit. Itulah bisnis plan model kanvas penjual produk organik saya. Untuk lebih, dan saya di sini saya rangkum beberapa kesimpulan bahwasanya bisnis plan ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan kesuksesan dalam memperjualkan produk kita tersebut. Dengan ini kita di sini akan mendapatkan bagaimana penjualan produk saya tersebut, kita tersebut, supaya bisa menjadi terkenal dan bisa sukses insyaallah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini tentang bisnis plan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.